Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya mau buat donat ala Jeko. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan satu buah wadah, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar setara dengan 50 sendok makan. Untuk tepung bisa diganti dengan tepung komachi atau segitiga biru ya. Kemudian tambahkan 4 sendok makan susu bubuk denkau, 60 gram gula pasir atau setara dengan 4 sendok makan, 2 sendok teh ragi instan, saya pakai Permipan ya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 2 butir telur. Ini telurnya dari kulkas ya. Kemudian masukkan 200 ml susu cair. Ini susunya juga dari kulkas. Dimasukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita uleni, aduk-aduk sampai tercampur rata. Tujuan dari susu cair dimasukkan sedikit demi sedikit atau secara bertahap, supaya kita bisa tahu takaran air atau takaran susu yang pas untuk adonan kita, karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda ya. Nah, 200 ml susu cair untuk adonan saya ini sudah pas ya takarannya. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 60 gram margarin atau setara dengan 4 sendok makan. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai kalis elastis. Nah, ini adonannya sudah kalis elastis. Disebut kalis elastis apabila kita rentangkan seperti ini, tidak gampang sobek. Selanjutnya kita angkat adonan, kemudian rounding atau bulatkan. Ini tangan saya olesi dengan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket di tangan ya. Selanjutnya siapkan alas kerja atau papan kerja. Kemudian taruh adonan, lalu diamkan kira-kira 10 menit sampai adonannya rileks. Setelah 10 menit didiamkan, kemudian kita pipihkan adonan supaya gelembung-gelembung udara di dalam adonan bisa keluar. Selanjutnya bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 30 bagian dan saya timbang kira-kira 32 gram ya. Setelah dibagi menjadi 30 bagian seperti ini, kemudian tutup adonan supaya permukaannya tidak kering. Selanjutnya kita rounding atau kita bulatkan adonan. Kempiskan dulu supaya udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar ya. Kemudian kita bulatkan, kita rounding sampai permukaannya mulus. Pada saat meronding seperti ini,
Diusahakan dironding atau dibulatkan sampai padat ya. Tujuannya supaya gelembung-gelembung udara di dalam adonan bisa keluar. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dironding atau dibulatkan. Nah, ini adonannya sudah selesai dironding. Kemudian kita tutup memakai kain bersih. Lalu istirahatkan 15 menit sampai mengembang atau sesuaikan dengan suhu di dapur kita masing-masing. Setelah 15 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mulai mengembang. Adonan yang pertama dibentuk adalah adonan yang pertama kita ronding ya. Kemudian di sini sudah saya siapkan alas cupcake. Kalau tidak punya alas cupcake bisa diganti dengan kertas roti atau kertas nasi ya. Kemudian ambil satu bagian adonan lalu pipihkan memakai rolling pin. Kemudian kita taruh di atas alas cupcake yang sudah ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Yang 15 bagian saya biarkan bulat seperti ini, tidak saya lobangi. Dan sisanya nanti 15 bagian saya lobangi ya. Selain dipipihkan memakai rolling pin, bisa dipipihkan memakai telapak tangan ya. Di sini saya lubangin memakai tutup botol hand sanitizer yang sudah saya cuci bersih. Selain dilubangi memakai tutup botol, bisa dilubangi memakai spuit dan yang lainnya ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibentuk. Setelah seluruh adonan selesai dibentuk seperti ini, kemudian kita tutup memakai serbet atau kain bersih. Kita proofing selama 15 menit sampai mengembang 2 kali lipat atau sesuaikan dengan suhu di dapur kita masing-masing. Setelah di proofing selama 15 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Adonan yang siap proofing atau adonan yang pas proofing, apabila kita sentuh seperti ini, dia akan kembali ke bentuk semula secara perlahan ya. Ini artinya siap kita goreng. Adonan yang pertama digoreng adalah adonan yang pertama dibentuk. Selanjutnya panaskan minyak menggunakan api kecil. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan adonan satu persatu ke dalam teflon. Goreng menggunakan api kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong ya. Setelah kedua sisi donat sudah berwarna kuning kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan.
Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Adonan yang pas proofing atau fermentasinya pas apabila digoreng akan menghasilkan donat yang empuk, lembut, white ringnya keluar, tidak kempes atau tidak keriput. Ciri-ciri adonan yang waktu proofingnya pas, sudah mengembang 2 kali lipat, apabila diangkat sudah terasa ringan, dan apabila disentuh memakai ujung jari akan meninggalkan jejak jari sedikit dan kembali perlahan ke bentuk semula. Untuk adonan yang kurang proofing, apabila kita goreng, hasil donatnya akan keras dan white ringnya tidak keluar. Ciri-ciri dari adonan yang kurang proofing, apabila kita sentuh adonannya masih membal, dan apabila kita sentuh memakai ujung jari, dia tidak akan meninggalkan bekas sama sekali ya. Dan ciri-ciri yang lain apabila kita angkat adonannya masih terasa berat. Sebaliknya, adonan yang overproofing atau waktu fermentasinya berlebihan, apabila digoreng hasil donatnya akan kempes. Ciri-ciri adonan yang overproofing, apabila kita sentuh memakai ujung jari, dia akan meninggalkan bekas jari kita dan tidak akan kembali ke bentuk semula ya. Nah, ini adonannya sudah selesai digoreng semua dan hasil donatnya tinggal 28 karena yang 2 sudah dimakan anak saya ya. Setelah donat sudah dalam keadaan dingin, kemudian beri topping sesuai selera. Topping yang saya gunakan adalah glaze rasa coklat, rasa alpukat, rasa susu, anggur, dan tiramisu. Supaya lebih mirip dengan donat Jeko, bisa diberi motif sesuai selera ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh donat selesai diberi topping.
Nah, ini dia, donat Jeko-nya sudah jadi. Donat ini tanpa menggunakan tepung komachi, hanya menggunakan 2 butir telur, tapi teksturnya super empuk dan super lembut. Dan hampir sama dengan donat Jeko ya. Supaya kita berhasil membuat donat, usahakan waktu fermentasi atau waktu proofing adonan waktunya pas ya. Untuk menghasilkan donat yang empuk, lembut, mulus, tidak keriput, tidak kempes, dan white ringnya keluar, pastikan waktu fermentasinya pas atau waktu proofingnya pas. Dan sesuaikan dengan suhu di dapur kita masing-masing ya. Semakin panas suhu di dapur kita, adonannya akan semakin cepat mengembang, dan apabila suhu di dapur kita dingin, adonannya akan lama mengembang. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.